dalam setiap pelayanan anakmu. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal, dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kalian berada. Sekali lagi ya, shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin kita pernah lagi sendirian di malam hari. Di dalam setiap hidup kita semua, scroll layar HP teman-teman semua. Dan tiba-tiba ada pertanyaan yang muncul di kepala kita semua. Ya, di dalam setiap hidup saudara, ada muncul di dalam setiap di kepala saudara. Pertanyaannya seperti ini. Aku ini sebenarnya mau dibawa kemana sih hidupku? Kita melihat timeline orang yang sepertinya sudah menemukan jalan kehidupannya. Mereka lulus tepat waktu, mereka mendapat pekerjaan yang bagus, mereka punya pacar yang bagus, ya, yang baik, yang mungkin ganteng, keren, cantik, kaya dan lain sebagainya. Mungkin body goals-nya mereka juga bagus ya teman-teman semua. Karena mereka punya tubuh-tubuh yang baik. Kita melihat timeline kita, baik di TikTok atau di media sosial yang lain. Sementara kita, malah masih tersesat. Ya teman-teman semua, scroll di TikTok, scroll mungkin di aplikasi yang lain yang gak jelas, kita cuma scroll. Atau mungkin kita stuck di hubungan yang bikin kita galau dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya orang-orang muda. Ya, teman-teman semua, kita seperti sedang berjalan di sebuah labirin raksasa tanpa peta. Labirin itu teman-teman semua kayak satu jalan yang banyak jalan, kita masuk di jalan start, nanti ujungnya di ujung sana, tetapi untuk sampai di ujung sana, itu harus lewat jalan-jalan yang berliku-liku, terus, sampai nanti kita ketemu jalan di ujung sini. Itulah labirin. Ya teman-teman semua, seringkali kita sering berjalan atau sedang berjalan di labirin raksasa tanpa peta dalam setiap hidup kita semua. Dan hari ini firman Tuhan punya jawaban dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian di labirin ini. Dia seperti memiliki algoritma surgawi, sebuah sistem pemandu ilahi yang jauh lebih cerdas ya dari TikTok algoritmanya, dari Google manapun ya, ataupun media sosial manapun saudara dikasih oleh Tuhan. Dan dia ingin kita belajar untuk percaya dan mengikutinya. Teman-teman semua, saya panggil setiap orang-orang muda, Gen Z atau teman-teman semua, buat kalian dimanapun kalian berada. Ya, kalau kalian pernah merasa FOMO di dalam setiap hidup kita semua, saudara bisa lambaikan tangan atau saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Aku pernah FOMO, Pastor Deso. Kalian bisa tulis ya, FOMO dalam hal apa? Pernah nggak kalian mengalami FOMO? Fear of missing out, takut ketinggalan tren, ya, takut ketinggalan berita, ya, takut pilihan kita salah di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita sampai rela menghabiskan berjam-jam buat baca review sebelum beli misalkan produk earphone dalam setiap kehidupan kalian semua. Tapi untuk keputusan terbesar di dalam setiap kehidupan kalian, seperti apa tujuan hidupku, atau siapa yang perlu ku percayai dalam setiap kehidupanku, saudara, kita cuma ngandelin feeling dan kata orang dalam setiap kehidupan kalian semua. Hasilnya apa? Banyak orang-orang muda terkena anxiety, ya, memiliki kecemasan yang berlebih dalam setiap hidup mereka. Mereka galau, mereka burn out di dalam setiap hidup mereka. Tetapi apa jadinya jika ada sebuah rekomendasi engine yang sudah mengenal kita sejak dalam kandungan ibu kita? Sebuah sistem yang tidak hanya melihat masa lalu kita, tetapi juga memetakan masa depan kita dengan sempurna. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan saat hari ini, yaitu algoritma surga. Cara Tuhan merekomendasikan jalan terbaik untuk setiap kehidupan kita yang jauh melampaui algoritma TikTok, IG, YouTube, lain-lainnya teman-teman semua. Saudara yang terkasih, mari kita belajar khususnya buat Gen Z dimanapun kalian berada. Saudara, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua, coba kita flashback sebentar. Coba buka aplikasi TikTok, IG maupun YouTube kalian.
Dalam hitungan detik, feed kalian itu langsung penuh dengan video-video yang relate, lagu-lagu yang mungkin lagi viral, tutorial yang pas lagi kalian butuhkan ada langsung ketika kita buka itu. Teman-teman semua, gimana sih aplikasi itu bisa tahu isi kepala kita? Saudara, mereka punya algoritma namanya. Mereka mengumpulkan data, menganalisa pola di dalam setiap kehidupan, ya setiap akun demi akun itu, dan merekomendasikan jalur terbaik untuk membuat kita engage dan stay di aplikasi itu. Hari-hari ini saya lagi suka saja lagi nonton pembelajaran ya mengenai mengenai piano, mengenai drum gitu ya saudari. Ya beberapa waktu belakangan. Nah sekarang feed saya dipenuhi tuh dengan hal-hal itu. Ya saya nggak tahu siapa mereka, tapi dipenuhi saja dengan orang-orang yang ngajarin piano, ngajarin drum, sama nyanyi teman-teman semua. Ya sama nyanyi. Karena saya rindu, saya jadi tutor buat anak-anak kami yang dipercayakan Tuhan kepada saya untuk mengajar mereka. Saudara, sekarang bayangkan, ya, ingat baik-baik ya, algoritma itu mengumpulkan data, menganalisa pola, merekomendasikan jalur terbaik supaya saudara dan saya punya engage dan stay di aplikasi itu. Nah sekarang bayangkan jika ada algoritma yang lebih canggih dalam kehidupan kalian semua. Sebuah algoritma yang tidak hanya mengumpulkan data dari online activity dalam setiap hidup saudara dan saya saja, tetapi yang mengenal kita lebih dalam dari diri kita mengenal diri sendiri. Sebuah algoritma yang tidak dirancang untuk keuntungan perusahaan, tetapi dirancang untuk kebaikan dan masa depan kita yang kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah yang saya sebut dengan algoritma surgawi, yaitu cara Tuhan bekerja dan memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin teman-teman semua. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, ya garis besarnya demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana algoritma surgawi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, kita dapat belajar untuk trust the process, percaya kepada prosesnya, dan percaya bahwa rekomendasi jalan-jalannya adalah yang terbaik buat setiap hidup saudara dan saya. Amin. Yang pertama, saudara, jalan terbaik daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua, atau algoritma surgawi dalam setiap hidup saudara, kita mau belajar yang pertama saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada data set yang tidak terbatas. Tuhan mengenal kita sepenuhnya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, sebuah algoritma digital itu butuh data. Semakin banyak data, semakin akurat direkomendasikan setiap tontonan-tontonan di dalam setiap akun saudara masing-masing. Jadi algoritma itu membutuhkan data, perilaku saudara. Ya selama beberapa hari, beberapa minggu. Lalu kemudian akan direkomendasikan setelah itu dengan tontonan-tontonan yang saudara suka sesuai dengan minat saudara. Tuhan tidak perlu Bapak Ibu Saudari data seperti itu. Dia memiliki data set yang sempurna, data yang lengkap tentang saudara dan saya, tanpa perlu belajar dari algoritma mengumpulkan data-data kalian semua. Karena Tuhan sudah punya data set yang sempurna, yang tidak terbatas. Bahkan bukan hanya saudara, semua manusia, miliaran orang ini, Tuhan punya data set yang tidak terbatas. Tuhan mengenal saudara sepenuhnya. Saudara yang terkasih, Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang keempat, garis besarnya mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui pikiran dan gagasanku dari jauh. Saudara yang terkasih, itulah Tuhan kita. Dia menyelidiki setiap hidup saudara dan mengenal saudara, mengenal pikiran saudara, gagasan-gagasan saudara, ide-ide saudara. Tuhan mengenal di dalam setiap kehidupanmu. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, kita sering merasa tidak dimengerti oleh orang tua. Mungkin Gen Z, kalian sering merasa tidak dimengerti oleh orang tua kalian, oleh guru, atau bahkan teman kalian semua. Kalian lagi merasa hidup seperti penuh dengan kesalahan, karena dituduh ini, dituduh itu, harus begini, harus begitu.
Tapi ingatlah, algoritma surgawi ini bekerja dengan data yang lengkap. Tuhan tahu setiap kegagalan kita, setiap kecemasan saudara tentang masa depan Dia tahu. Bahkan setiap doa yang belum dijawab Dia tahu. Dia tidak kaget dengan data kehidupan kita semua, baik kelebihan, kekurangan, setiap dosa yang pernah kau lakukan. Saudara, Dia justru bekerja dengan data itu untuk merancang jalan yang terbaik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dulu saudara, mana pernah kita punya pemikiran ada sebuah mesin yang canggih yang bisa mengolah data, ya, dan kita kenal hari-hari ini namanya algoritma di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dan itu bisa memproses setiap tangkapan-tangkapan, ya, video-video yang tentunya sesuai dengan minat-minat saudara. Tuhan pun juga sama. Dia punya algoritma surga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan algoritma itu, saudara ini kasih lihat Tuhan, bekerja dengan data untuk merancang jalan-jalan yang terbaik buat setiap kehidupan saudara dan saya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Ya, rancangan Tuhan lebih tinggi daripada setiap rancangan kita semua. Percayalah Bapak Ibu Saudari. Dan kita mengenal sekarang lewat pelayanan Pastor Deso, ada algoritma surgawi yang membawa setiap jalan-jalan terbaik dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah takut. Oh, udah umur sekian nih harus nikah. Gak perlu, kalau memang saudara gak perlu nikah, gak perlu nikah. Kalau memang ya saudara punya panggilan seperti itu, gak perlu takut. Jangan sampai saudara, oh ada siapapun yang mau saudara hajar, saudara gak pernah lihat bibit bebet bobotnya, gak pernah lihat latar belakangnya. Yang penting suka aja, cinta saja. Bahkan agama berbeda pun dihajar saja. Saudara, jangan demikian di dalam setiap kehidupan kita semua. Percayalah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan merancangmu untuk menikah, Dia akan menemukan saudara pasangan hidup yang takut akan Tuhan, supaya kalian bisa mengabdi bersama-sama kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, jangan paksa-paksa, ya, malah nanti itu menghancurkan saudara, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, inilah yang pertama. Pastor Deso mau mengajak kita semua. Saudara, Tuhan punya data set yang tidak terbatas. Tuhan mengenal kita sepenuhnya. Tuhan bukan seperti algoritma media sosial yang hanya menebak-nebak berdasarkan data yang terbatas. Walaupun mereka punya komputer yang super canggih, tetapi data yang mereka kumpulkan juga terbatas. Saudara, pengenalan Tuhan atas setiap kehidupan kita adalah pengenalan yang sempurna. Pengenalan yang dalam, pengenalan yang secara personal dalam setiap hidup saudara dan saya. Dia tahu masa lalu saudara, Dia tahu masa kini saudara, Dia tahu masa depan kita semua. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita, Dia juga tahu. Saudara, lihatlah Raja Daud. Sebelum menjadi raja, dia hanya seorang gembala. Namun di dalam Mazmur 139, Daud menyatakan kekagumannya pada Tuhan yang mengenalnya dengan sempurna. Tuhan tahu kapan dia duduk, kapan dia berdiri, bahkan tahu perkataannya sebelum diucapkan. Tuhan mendata Daud secara utuh, baik saat dia beriman besar mengalahkan Goliat, maupun saat melakukan dosa besar juga dengan Batsheba. Saudara, namun dengan data yang lengkap itulah Tuhan tetap memandang Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya dan memulihkan keadaan Daud dalam setiap kehidupannya. Masih puji Tuhan, dia bertobat ketika melakukan dosa. Tapi berapa banyak orang hari-hari ini, dia melakukan dosa, dia tidak pernah mau bertobat. Dia tidak mau mencari Tuhan, dia tidak menangis dalam hadirat Tuhan, tapi makin menjadi-jadi dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo, Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Dengan data yang lengkap itulah, ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, Tuhan sanggup membawa setiap jalan-jalan yang terbaik dalam setiap kehidupan kalian semua, khususnya Gen Z. Saudara, kalian tidak perlu takut atau bersembunyi dari Tuhan. Ketakutan kita seringkali berasal dari pikiran. Bagaimana jika Tuhan tahu saya yang sebenarnya? Nggak perlu gitu kali. Tuhan juga tahu kalian yang sebenarnya kok. Ya, hanya pendetamu saja nggak tahu kalian yang sebenarnya. Ya, orang tuamu nggak tahu kalian yang sebenarnya. Pasanganmu juga nggak tahu kalian yang sebenarnya. Tetapi Tuhan tahu yang sebenarnya. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua.
Ya, bagaimana jika Tuhan yang tahu sebenarnya dalam setiap kehidupanku? Saudara, kebenarannya dia sudah tahu. Dan dia tetap mengasihimu. Amin teman-teman semua. Dia tetap mengasihimu. Pengenalannya sempurna. Itu yang menjadi dasar bagi setiap pemulihan dan pemeliharaannya. Bukan untuk menghukum dalam setiap hidup saudara. Tetapi untuk memeluk dan mendewasakan setiap hidup kita semua. Buat kalian semua yang telah percaya kepada Yesus. Ayo, saudara, kalau kalian punya saingan yang toksik dalam setiap kehidupan kalian semua, ya kalian sedang merasa insecure karena orang-orang lain terlihat lebih sukses di media sosial. Ingat, Tuhan punya data set yang lengkap tentang kehidupanmu dan juga kehidupan mereka. Dia sedang menulis cerita yang unik, cerita yang terbaik untuk setiap kehidupan kalian semua. Tidak perlu membanding-bandingkan highlight reel orang lain atau highlight reel orang lain dengan proses belajarmu yang masih di behind skin itu. Ya, saudara yang kasih lihat Tuhan, saya pernah belajar, saudara yang kasih lihat Tuhan, beberapa tahun yang lalu mengenai ya handphone. Ya, saudara yang kasih lihat Tuhan, servis handphone. Saya pernah belajar hal itu. Saya bisa merakit, saya bisa saudara yang kasih lihat Tuhan membetulkan handphone yang rusak dan lain sebagainya. Tetapi saya kagum juga saudara, sekarang saya lihat ada orang yang lomba membetulkan handphone. Ya, dari prosesor dalamnya dan lain sebagainya. Dan sampai juara saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bilang, wah ada juga, saya pikir cuma Mobile Legends saja yang ditampilkan perlombaan. Tetapi ada juga lomba-lomba teknisi handphone model demikian. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kekaguman saya lihat pasti orang ini ya ada proses belajarnya. Proses belajar yang orang tidak tahu behind the skin-nya. Ketika dia belajar mengenai handphone, mungkin matanya udah sakit, aduh kepalanya sudah sakit, tapi dia tetap belajar. Kan pakai Zoom tuh, bukan pakai Zoom ini, pakai apa sih namanya, kaca pembesar tuh saudari, untuk belum lagi mikroskopnya untuk melihat hal-hal yang kecil dan lain sebagainya. Saudara, ayo jangan membandingkan highlight reelmu dengan orang lain, dengan proses belajarmu yang masih behind the skin itu. Bersyukurlah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, kalau saudara punya masa lalu yang kelam, kamu punya kesalahan atau rasa malu di masa lalu yang membuatmu merasa tidak layak, ingatlah Daud. Akuilah pada Tuhan. Seperti yang Daud lakukan di dalam Mazmur 51. Tuhan sudah tahu semuanya. Dan bahkan dia siap memakai bahkan data kegagalanmu itu untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih bijak dan berbelas kasih. Amin. Jangan nanti ujung-ujungnya gini, aduh aku udah gak berguna lagi, gak bermanfaat lagi. Ya sudahlah, aku terjun saja dari lantai atas tempat perkuliahanku. Sudah sering saya mendengar berita-berita seperti ini. Dari akhir tahun yang lalu saya sering mendengar berita-berita anak-anak muda yang tidak kuat di dalam setiap tekanan-tekanan hidup mereka. Dan akhirnya menghabisi hidup mereka dengan lompat dari tempat yang tinggi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan jalan yang terbaik buat setiap kehidupan kalian anak-anak muda. Ya, ayo. Kalau kalian punya masa lalu yang kelam, punya kesalahan di dalam setiap kehidupan kalian yang merasa kalian tidak layak, saudara akuilah di hadapan Tuhan. Akui. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu apa adanya. Dia tahu setiap data yang ada di dalam setiap hidupmu, backgroundmu, keluargamu, masa lalumu. Tuhan sudah tahu semuanya. Dan dia siap memakai bahkan data setiap kegagalan-kegagalan itu untuk membentuk setiap pribadimu menjadi lebih baik. Katakan amin. Menjadi berbelas kasih. Katakan amin. Saudara, mari bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Ini yang pertama. Saudara, lagi diingatkan ada data sheet yang tak terbatas. Tuhan mengenal kita sepenuhnya. Lebih daripada algoritma di TikTok ini. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, algoritma surgawi itu jalan terbaik Tuhan buat setiap kehidupan kita semua. Ada processing yang tidak terpahami. Yang artinya cara kerja Tuhan itu melampaui setiap logika kita semua. Saudara, dia punya kode-kode khusus. Kode-kode ilahi di dalam setiap kehidupannya. Untuk memproses setiap kehidupan kita semua. Sehingga kadang kita nggak mengerti kenapa ini harus terjadi. Kenapa orang yang kita kasihi harus meninggal.
Kenapa ekonomi kita harus begini? Kenapa kesehatan kita harus begini? Dia punya kode-kode khusus dalam setiap hidup saudara. Ada processing yang tidak terpahami. Inilah cara kerja Tuhan yang melampaui logika kita semua. Saudara yang terkasih, algoritma itu punya kode dan logika yang rumit di dalam setiap hidup mereka. Saya sebelum sekolah teologi, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil jurusan manajemen informatika. Ya, saya belajar program bahasa pemrograman pada saat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan saya tamat ya. Punya ijazahnya juga saudara yang dikasih oleh Tuhan sebelum jadi hamba Tuhan. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar pakai Pascal dulu, pakai Visual Basic dulu ya, nama-nama softwarenya Bapak Ibu Saudara, Fox Pro. Kalau sekarang mungkin hal-hal yang lain lagi saudara. Itu rumit sekali. Kita belajar bahasa-bahasa pemrograman itu susah sekali. Belum lagi pakai logika, pakai if dan lain sebagainya. Saudara, algoritma sekarang juga punya kode dan logika yang rumit. Kita sering tidak paham mengapa sebuah video-video tiba-tiba menjadi viral. Saudara, demikian juga cara Tuhan memproses hidup kita semua. Saudara, seringkali itu di luar logika kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, lalu kemudian dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingatlah ayat-ayat ini. Yesaya 55 ayat 89, ya 8 dan 9, dan Roma 8 ayat 28. Saudara, mungkin saudara sudah berbaik atau sudah berbuat baik kepada orang-orang di sekitarmu, tetapi masih dituduh juga, masih sana sini dan lain sebagainya. Ya, masih diprovokasi dengan setiap kata-kata mereka dan pikiran-pikiran mereka. Saudara, sudah kita tutup telinga kita. Kita gak mau dengar suara-suara dunia. Kita hanya mau dengar suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kita rindu, Tuhan, Engkau tahu aku diselamatkan untuk memenangkan keluargaku. Aku diselamatkan untuk memenangkan keluarga besarku. Tuhan, kuatkan aku selalu di dalam setiap kehidupanku. Amin, teman-teman semua. Saudara, seringkali Gen Z itu suka yang instan dan jelas. Doa kita itu seperti request ke Google. Kita ketik, lalu kemudian kita enter, lalu kemudian langsung dapat hasil. Kita maunya juga seperti itu. Kita berdoa supaya berkat mujizat ada, hari itu langsung terjadi. Kita berdoa besok buat orang ini, terus kemudian mujizat terjadi. Ya, kita rindu juga seperti itu, Pak, Bu. Tetapi ketika doa kita tidak dijawab, atau kita dapat hal-hal yang tidak kita minta, kita jadi bingung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saatnya kita ingat. Ya, kita minta nggak dijawab. Sudah seminggu, sudah sebulan, sudah setahun, nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Saudara, ingatlah ini. Algoritma surgawi sedang memproses sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kalian semua. Mungkin Tuhan, aku sudah ngelamar puluhan perusahaan, sudah puluhan lamaran kerja, CV, bahkan ratusan sudah aku apply kemana-mana, tapi gak ada yang terima aku. Tuhan, Tuhan, aku udah umur sekian, aku disakiti sama orang, baru putus hubungan, pacaran dan lain sebagainya karena orang-orang itu memanfaatkanku. Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya mungkin ada hal-hal demikian terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Ada kegagalan dalam kuliah, ada orang-orang yang tidak sanggup lagi membayar kuliah mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan saudara berpikir itu akhir dari masa depan saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya teman-teman muda, itu bisa jadi bagian dari kode Tuhan untuk mengarahkan kita ke jalur yang lebih baik, yang bahkan tidak kita bayangkan dalam hidup kita semua. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kan pernah berbagi, sering saya ngomongnya, waktu masa muda saya sudah tidak ada orang tua lagi. Pada masa-masa itu saudari, itu sangat berat, jujur sangat berat. Saya berpikir sudah habis, sudah hancur masa depan saya. Udah gak punya mama, 4 tahun berselang kemudian gak punya papa. Jadi sekitar kelas 2 SMA waktu itu, saya udah gak punya kedua orang tua. Saudari, saya berpikir masa depan saya itu udah gak ada lah. Makanya saya waktu itu pengen lari saudari, jauh daripada setiap orang-orang yang mengenal kehidupan saya. Tapi saudari dikasih oleh Tuhan, saya menjalani setiap proses itu di dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi berkat
buat orang-orang di sekitar saya pada saat itu, saudara yang kasih Tuhan. Saya tidak lari dari proses itu. Saya tetap menjalani. Walaupun saya Tuhan, ini kemana ya Tuhan mau bawa dalam setiap kehidupanku. Sampai akhirnya saudara ada panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan sampai hari ini sudah hampir 15 tahun lebih menggembalakan sebuah gereja yang Tuhan percayakan. Bahkan 7 tahun sebelumnya saya sudah melayani Tuhan sebagai koordinator youth anak-anak muda. Jadi hampir 20-an tahun saya melayani di bidang pelayanan pekerjaan Tuhan ini yang Tuhan percayakan. Saudara, pada masa itu tidak jelas. Tapi hari-hari ini Tuhan semakin perjelas, semakin perjelas. Ada pemeliharaan penyertaannya selalu di dalam setiap musim-musim kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudari, pemeliharaan itu bukan hanya milik saya, tetapi milik kalian semua, pribadi secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Ingatlah, algoritma surgawi sedang memproses sesuatu yang lebih besar dalam kehidupanmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kode Tuhan yang mengarahkan saudara ke jalur yang lebih baik. Bahkan yang tidak saudara bayangkan. Ini yang kedua. Saudara, ketika menemukan proses yang tidak terpahami, saudara ingat baik-baik cara kerja Tuhan melampaui logika kita semua. Dia punya kode-kode ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita nggak mengerti. Ya, saya aja belajar kode bahasa pemrograman aja Bapak Ibu Saudari walaupun sudah tamat. Ya, nggak ngerti juga sampai hari ini pun saudari. Masih banyak hal-hal yang saya tidak pahami dalam setiap bahasa pemrograman. Apalagi teknologinya sudah berkembang dengan begitu canggih hari-hari ini. Saudara, inilah yang kedua. Tuhan tidak pernah janji bahwa jalan orang percaya itu mudah. Seringkali jalan yang Dia izinkan justru terasa sulit dan tidak masuk akal bagi setiap kehidupan kalian semua. Ini karena kita hanya melihat puzzle yang dalam satu keping. Sedangkan Tuhan itu sedang menyusun gambaran besar yang indah di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara-saudara bisa bayangkan alur cerita Yusuf di dalam Kejadian pasal 37 tuh ya, sampai 50. Saudara bisa bayangkan alur cerita dari setiap tokoh ini atau orang yang bernama Yusuf. Dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Lalu setelah itu dia kemudian difitnah, dia dimasukkan penjara. Dia sudah dilupakan bertahun-tahun dalam setiap kehidupannya. Ya, oleh juru minum, juru makan dan lain sebagainya. Dari kacamata manusia, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah rangkaian kegagalan dan ketidakadilan yang brutal dalam setiap kehidupan Yusuf pada saat itu. Tapi lihatlah endingnya, lihatlah akhirnya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Memang kamu telah merancangkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Ini algoritma surgawi. Amin Bapak Ibu Saudari, paham ya maksud Pastor Ndeso. Tuhan memproses semua kejadian-kejadian buruk di dalam setiap kehidupan Yusuf itu untuk sebuah tujuan mulia, yaitu menyelamatkan ya Yakub dan keturunannya pada saat itu saudari dikasih oleh Tuhan dari kelaparan. Kalau nggak ada Yusuf, nggak akan ada saudari dikasih oleh Tuhan bangsa Israel sampai pada hari ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo kita belajar. Tuhan tidak menyebabkan kejahatan, tetapi Dia berdaulat untuk mengizinkannya dan menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar di dalam setiap kehidupan saudara dan saya dalam rencana Allah. Proses atau pemrosesannya seringkali tidak nyaman. Ya, saya mengerti hal itu nggak nyaman. Karena kita tidak tahu kemana kita melangkah, apa benar atau tidak dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi saudari, proses Tuhan itu walaupun seringkali tidak nyaman, tetapi selalu memiliki makna dan tujuan dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau kalian lagi gagal masuk kampus impian, kamu merasa dunia itu runtuh karena kalian tidak diterima di jurusan itu, atau kampus yang diidam-idamkan, ingatlah Yusuf. Bisa jadi Tuhan sedang memproses kamu lewat jalur yang lain untuk mempertemukanmu dengan relasi, dengan peluang, atau pelajaran hidup yang tidak akan kamu dapatkan di jalur yang kamu rencanakan itu. Trust the process. Percayalah kepada proses Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ada orang-orang tertentu juga, pengen kuliah, tapi nggak selesai kuliah juga dalam setiap hidup mereka. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu
Mungkin saudara sudah menjalani hubungan bertahun-tahun dalam setiap kehidupan kalian. Khususnya orang-orang muda yang pacaran dan lain sebagainya. Tiba-tiba pacarmu lari ke tempat yang lain ya. Punya cantolan yang lain dan lain sebagainya. Saudara, jangan mengasihani diri. Tuhan punya rencana yang terbaik buat kalian semua. Kalian akan dipertemukan dengan teman hidup yang takut akan Tuhan kelak. Dengan relasi-relasi yang baik, peluang atau bahkan pelajaran hidup yang tidak akan kamu dapatkan ketika kalian berhubungan dengan orang itu. Siapapun kalian semua yang pernah tersakiti dalam masa-masa pacaran ya. Dalam setiap hidup kalian semua. Saudara, ketika kalian ditolak di perusahaan impian, rasanya seperti akhir dari segalanya. Tuhan, kok aku gak diterima ya Tuhan. Padahal aku sudah punya gelar ya di universitas terbaik. Tetapi kok aku gak diterima Tuhan. Rasa-rasanya seperti akhir dari setiap kehidupan saudara. Tetapi lihatlah, ini sebagai bagian dari divine coding tadi. Ya, ada kode-kode ilahi. Tuhan mungkin sedang melindungimu dari lingkungan kerja yang toksik. Atau Tuhan sedang membukakan perusahaan yang lain yang lebih sesuai dengan talenta dan passionmu di waktu yang tepat. Amin. Tapi jangan lupa, saudara sampai nunggu nanti waktu yang tepat itu. Saudara seperti Daud, ayo kasihi Tuhan. Ayo melayani Tuhan. Bertanggung jawab terhadap 2-3 ekor kambing domba. Walaupun tidak ada yang melihat saudara. Ayo belajar berdoa. Ayo belajar mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan yang dari tempat tersembunyi itu melihat setiap doa-doamu di kamarmu masing-masing. Amin. Haleluya. Saudara, inilah yang kedua. Dan yang ketiga, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam setiap kehidupan saudara. Algoritma surgawi adalah jalan terbaik Tuhan. Yang ketiga, saudara, ada output yang diluruskan atau terluruskan dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan meluruskan jalan kita. Inilah the best rekomendasi yang Tuhan berikan. Bahwa tujuan akhir dari algoritma adalah memberikan output atau rekomendasi yang terbaik dalam setiap akun-akun saudara itu. Tujuan algoritma surgawi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah meluruskan jalan kita. Ini bukan berarti jalan itu selalu mudah, selalu datar-datar saja tanpa hambatan. Saudara, lurus di sini berarti optimal, efisien, dan mengarah kepada tujuan akhir yang Tuhan tetapkan, yaitu menjadikan kita semua serupa dengan Yesus Kristus dan mengalami rencana yang terbaik dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Teman-teman semua, ayo dimanapun kalian berada. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalian semua genzi-genzi, kita hidup di dunia yang penuh dengan pilihan. Ada jurusan kuliah yang harus kita pilih, karir nanti yang harus kita pilih, mau kemana kita melangkah. Pasangan hidup yang kalian tetapkan di dalam setiap hatimu. Banyak pilihan. Kita sering overthinking. Dan akhirnya kita jadi takut salah pilih dalam setiap hidup kita semua. Tetapi firman Tuhan pada saat hari ini meyakinkan kita. Trust the algoritmanya Tuhan. Percayalah kepada algoritmanya Tuhan. Ketika kita mengakui Dia dalam segala lakumu, saudara, menyerahkan setiap klikmu, setiap swipe-mu itu, setiap keputusan-keputusan yang saudara ambil kepada Tuhan, Dia akan memberikan output yang terbaik, jalan yang diluruskan, ya, the best recommendation dari Tuhan buat setiap kehidupan masing-masing, setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, inilah yang ketiga. Pastor Deso lagi mau mengajak kita semua. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ingat, meluruskan jalan bukan berarti hidup bebas hambatan. Dalam konteks kuno Bapak Ibu Saudari, meluruskan jalan adalah membuang batu-batu penghalang. Ya, merendahkan tempat yang tinggi dan meninggikan tempat yang rendah untuk mempersiapkan jalan bagi seorang raja. Ya, di dalam setiap kehidupan mereka. Artinya Tuhan aktif bekerja di depan kita. Dia memastikan kita sampai pada tujuannya. Dia membuang batu-batu penghalang
di dalam setiap kehidupan saudara yang menghalangi saudara kepada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memanggil Abraham, saat itu masih namanya Abraham, dengan berkata, keluarlah dari negerimu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Saudara perhatikan, Tuhan tidak memberi Abraham peta yang lengkap, koordinat GPS yang lengkap dalam setiap kehidupannya. Dia hanya memberi satu langkah iman untuk dilakukan. Lalu kemudian saat Abraham taat dan melangkah, barulah Tuhan meluruskan jalannya. Saat Abraham taat dan melangkah, barulah Tuhan meluruskan apa? Jalannya. Dan menunjukkan langkah-langkah selanjutnya dalam setiap kehidupan Abraham. Hingga akhirnya Abraham sampai di tanah perjanjian. Walaupun dia sudah sampai di tanah perjanjian juga, ternyata dia belum menerima tanah perjanjian itu. Ternyata tanah perjanjian itu bukan tanah fisik saja. Ternyata saudari, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan Abraham adalah kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Itulah Yerusalem baru. Itulah surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Itulah langit baru dan bumi yang baru nanti yang kelak Tuhan akan berikan bagi setiap orang-orang yang setia kepada Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah tanah perjanjian kita semua. Amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Seiring saudara dan saya dengan kita melangkah di dalam ketaatan, Dia yang akan memampukan, Dia yang akan menyediakan, Dia yang akan menuntun saudara. Iman bukanlah menunggu sampai semua jalan terlihat jelas. Saudara, iman itu melainkan percaya kepada pemberi jalan itu sendiri dan mengambil langkah pertama yang Dia perintahkan. Amin, saudari. Ayo, saudara percaya kepada Tuhan sang pemberi jalan itu. Saudara, hari-hari ini dalam pelayanan kami, ya saya sangat percaya sekali kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan saya bersama dengan keluarga, Tuhan pasti akan bela setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Sudah begitu banyak pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Ya sudah begitu banyak yang saya lihat. Dan saya percaya dulu Dia menolong. Kemarin-kemarin Dia menolong. Hari ini Dia pasti menolong. Besok pasti Dia menolong. Minggu depan Dia pasti menolong. Bulan depan Dia pasti menolong. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah Tuhan yang ku kenal sejak masa muda. Yang aku bukan hanya dapatkan dari apa kata pendeta. Tetapi Bapak Ibu Saudari, banyak proses hidup terjadi dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Dan Tuhan meluruskan setiap kehidupan kita semua ya. Ketika saudara melangkah di dalam setiap ketaatan. Ketika kalian sedang bingung memilih jurusan atau karir, jangan diam saja karena takut salah. Lakukan yang kamu bisa. Cari informasi, ikuti tes minat, ya bakat. Bicara pada orang-orang yang berpengalaman dalam setiap hidup mereka. Berdoa untuk hikmat Tuhan. Kemana ya Tuhan aku harus memilih? Saat kalian setia dengan langkah-langkah kecil itu, yang bijak di dalam setiap hidup saudara, percayalah Tuhan yang akan meluruskan jalanmu kembali. Membukakan setiap pintu-pintu yang tepat, bahkan menutup pintu yang salah untuk mengarahkan setiap kehidupanmu kepada rencananya. Amin, saudara ini kasih oleh Tuhan. Kalau kalian ingin punya pacar, ya punya rencana hidup, daripada kalian memaksakan kehendak sendiri, saudara undanglah Tuhan. Ya undanglah Tuhan dari awal. Katakan Tuhan, aku serahkan hubungan ini dan masa depanku kepadamu ya Tuhan. Tolong aku untuk taat pada firman-Ku. Ya, tolong aku untuk taat kepada firman-Mu dalam setiap hubungan kami. Dan mempercayakan bahwa Engkau akan mempertemukan aku dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan membawaku kepada rencana-Mu yang terbaik dalam keluargaku nanti kelak pada waktu Tuhan. Saudara, dengan melakukan hal ini, kalian membiarkan Dia yang menjadi navigator ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari khususnya Gen Z, algoritma surgawi Tuhan memang tidak selalu bisa kita pahami. Amin. Tetapi kita bisa percaya karena dasarnya adalah kasih-Nya yang sempurna dan kebijaksanaannya yang tidak terbatas dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tugas kita adalah tetap terhubung dengan sang sumber itu lewat doa, lewat firman Tuhan seperti di channel Pastor Deso ini. Kalau saudara terberkati setiap malam seperti ini, jangan lupa Selasa, Kamis, Sabtu malam saudara ada di jam-jam seperti ini ya, jam 7-an malam. Kalau Sabtu mungkin dimulai lebih cepat sekitar 6:30. Ya saudari, ayo
Saudara, kita tetap terhubung dengan Sang Sumber lewat doa dan firman. Dan taatlah melangkah. Dia yang akan mengurus hasilnya. Saudara, saya percaya biarlah lewat setiap kebenaran firman yang dibagikan. Saya mau tutup ya. Dalam setiap kehidupan saudara, kesempatan malam hari ini khususnya. Saudara, pilihan sekarang ada di tangan kita semua. Orang-orang muda, kita bisa terus mempercayai algoritma dunia yang memberikan kita like sementara, namun meninggalkan hati yang lapar. Atau kita bisa mempercayai algoritma surgawi, yaitu pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Algoritma ini tidak berjalan di server cloud, tidak. Tetapi ditulis dengan darah Yesus di kayu salib. Itulah bukti akhir bahwa rencana Tuhan bagi kita adalah rencana damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Mungkin saat ini kalian lagi merasa algoritma hidupmu lagi kacau. Banyak jalan buntu, banyak kegagalan, banyak masa depan suram. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian yang kalian hadapi hari-hari ini. Tapi dengarkan hal ini. Salib adalah bukti bahwa Tuhan dapat mengambil jalan yang paling kacau sekalipun. Jalan yang paling penuh dengan dosa sekalipun. Jalan yang penuh dengan rasa paling sakit sekalipun. Itu mengubahnya menjadi jalan keselamatan dan kemuliaan bagi dunia ini. Amin. Dia ingin melakukan hal yang sama dalam setiap hidupmu yang kacau-kacau itu. Dia tidak meminta kamu untuk mengerti semua langkah, semua rencananya dalam hidup saudara dan saya. Dia hanya meminta kalian untuk mempercayai Dia, Sang Navigator ulung dalam setiap hidup saudara. Biarkan Dia memandu setiap hidupmu. Saudara, sekarang bayangkan hidupmu sebagai sebuah telepon yang penuh dengan bug, error, ya malware, dosa, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus saat hari ini berdiri di depan kamu. Dia menawarkan sebuah sistem reset, kesetelan pabrik di reset, sebuah awal yang baru, sebuah hidup yang dipandu oleh Roh Kudus, bukan oleh kedaginganmu. Jika kamu rindu untuk menyerahkan kendali hidupmu, untuk berkata, Tuhan, aku lelah memegang kendaliku, aku lelah memegang setiap kendali dalam setiap kehidupanku. Mulai hari ini, jadilah engkau algoritma desainer dalam setiap hidupku. Lakukanlah itu sekarang Tuhan. Di dalam setiap keheningan hatimu, katakan, ya, aku mau Tuhan. Saudara, berikanlah hidupmu yang lama dan terimalah hidup yang baru yang Tuhan Yesus sediakan. Itulah langkah pertama untuk selamanya saudara bisa terhubung dengan algoritma surgawi di dalam kasih karunia-Nya, yaitu ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu saat hari ini. Kami akui, kami seringkali lebih percaya pada algoritma dunia daripada pemeliharaanmu. Kami lebih takut pada masa depan yang tidak pasti daripada bergantung pada janjimu yang pasti. Sekarang kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Layakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Layakkan setiap hidup kami. Resetlah hidup kami. Hapus setiap malware dosa. Setiap ego. Setiap kepahitan. Setiap Tuhan virus-virus yang kami bawa dari dunia ini Tuhan. Tuhan resetlah hidup kami di dalam hadirat-Mu. Kami hanya mau unduh Roh Kudus. Kami hanya mau download Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami semua. Sebagai operating system yang baru dalam setiap kehidupan jiwa kami dan hidup kami. Mulai saat hari ini Tuhan, jadilah Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pemimpin, penuntun, bahkan kepala algoritma surgawi dalam setiap hidup kami. Aturlah setiap langkah kami. Rekomendasikanlah jalan-jalan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ketika kami bingung, tuntunlah. Ketika kami takut, teguhkanlah. Ketika kami jatuh, pulihkanlah setiap hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau telah memulai pekerjaan yang baik di dalam setiap hati kami semua pada saat hari ini. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya kedatangan Tuhan kami yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Jalan yang benar itu. Raja kami, penebus dosa kami, Juru Selamat kami semua. Kami berdoa dan percaya. Diberkatilah setiap hidupmu, diberkatilah setiap studimu, pekerjaanmu, keluargamu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang kau jumpai di dalam setiap kehidupanmu untuk kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil.
baik dalam studimu, kuliahmu, dalam setiap pekerjaan, hubungan-hubunganmu. Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Dimanapun engkau berada, Tuhan mampukan untuk engkau mempercayai algoritma surgawi dalam setiap hidupmu. Di tengah-tengah keluargamu, tetaplah jadi berkat dimanapun kalian berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Diberkatilah istirahatmu pada kesempatan malam hari ini bagi kemuliaan sorga. Jadi ketika kalian bangun besok pagi, Tuhan memberkati, merahmati dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan kalian dipertemukan kembali besok pagi juga di channel ini. Ya, di channel Pastor Deso lewat program Refresh Reset 7:30 pagi. Biarlah Tuhan memberkati setiap hidupmu, keluargamu, seisi rumahmu. Malaikat-malaikat pelindungmu yang menjagai saudara dan saya. God bless you. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, berapa banyak yang diberkati? Jujur ya, berapa banyak yang diberkati pada kesempatan saat hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih sudah follow Pastor Deso baik di TikTok. Jangan lupa subscribe juga di channel merah ya. Sama namanya Pastor Deso juga di YouTube. Saudara bisa subscribe, bisa tonton khotbah-khotbah Pastor Deso buat segala lintas generasi ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara bisa tonton dari tema-tema yang memberkati. Mungkin sebelum kalian tidur, mungkin setelah kalian bangun tidur, atau mungkin kalian lagi mau jalan ke sekolah, ke kampus, ya mungkin lagi macet ke tempat pekerjaan, atau mungkin lagi makan siang. Dengarlah, tonton YouTube Pastor Deso yang memberkati jiwamu itu ya. Jadi setiap hari saudari, setiap tema-tema dihadirkan untuk memberkati ya dalam setiap kehidupan saudara, untuk menuntun, memimpin setiap kehidupan imanmu untuk bertumbuh kepada Yesus Kristus tentunya. Terima kasih sekali lagi buat tap-tap layarnya, share-nya. Terima kasih saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur karena mengasihi Tuhan, tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya ya. Saudari di sana nanti ada BCA dan ada Social Bus. Bagi orang Indonesia gunakanlah BCA, jangan lupa diinformasikan kembali kepada saya, Pastor, kami sudah memberikan persembahan. Jadi saudara memastikan persembahan itu sampai, saya pun memastikan setiap persembahan saudara bisa sampai dengan baik. Ya, karena di luar sana kan banyak penipuan. Ya, saudara bisa menggunakan BCA ataupun saudara bisa menggunakan Social Bus. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hati untuk saudara memberikan persembahan-persembahan itu. Kalau saudara merasa tidak diberkati, saudara dan saya tidak ada gerakan Roh Kudus untuk memberi, maka saudara nggak usah ikut-ikutan memberi. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Karena saya percaya, saudara, setiap hati yang memberi itu adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan yang memampukan hati itu untuk kita semua boleh bermurah hati di dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sampai bertemu lagi dalam program selanjutnya di hari Kamis. Dan di dalam program Senin sampai Sabtu Refresh dan Reset. Ya, setiap pagi 7:30 waktu Indonesia Barat. Kalau Selasa, Kamis, Sabtu, jam 7-an malam seperti ini kita bisa bersama-sama khusus Gen Z. Tapi kalau kalian bukan Gen Z pun mau datang silahkan. Karena terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Silahkan kalian bisa bergabung. Sampai bertemu, selamat beristirahat. Salam dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you.